Istilah affiliate mendadak jadi viral hanya gara-gara fenomena yang sedang terjadi baru-baru ini, kurang lebih di beberapa minggu ke belakang. Dan akhirnya saya mau bicara juga nih. Ya, kenapa? Karena ya mau tidak mau, suka tidak suka, saya mencantumkan nama affiliate marketer di Instagram saya. Jadi saya perlu ngomong ini ya. Memang kalau bicara masalah affiliate ya, yang sekarang sedang berkembang namanya adalah afiliator. Jujur, saya bahkan sempat juga cecetan sama Dokter Tirta gitu kan. Iya nih, harusnya sebut aja nama si brandnya, namanya si perusahaannya. Jangan sampai hanya gara-gara affiliate, profesi affiliate lain itu menjadi ternodai. Saya ada seorang affiliate marketer ya. Dan di mana tugasnya adalah membantu mempromosikan produk orang lain ke khalayak ramai untuk bisa mendapatkan sales pada akhirnya. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana dengan fenomena afiliator. Apa itu afiliator? Guyonan saya nih, afiliator adalah affiliate predator. Apa itu affiliate predator? Affiliate yang dia itu mendapatkan cuan ataupun komisi dari hasil tipu-tipu orang dan dari hasil loss-nya orang. Dia kaya gitu ya, dapat komisi yang sangat besar dari hasil ruginya orang lain. Dimana dalam proses bisnis tentu yang namanya bisnis kudu win-win solution. Nah herannya adalah si afiliator ini, quote and quote affiliate predator ini, dia dapat duit dari ruginya orang. Nah ini kan berarti gak win-win solution dong. Sementara saya, as affiliate beneran gitu ya, mendapatkan komisi itu ya dari hasil penjualan. Di mana semua saling menguntungkan. Yang jual teruntungkan dengan produk yang terjual, yang beli teruntungkan dengan produk yang didapat. Lah gue sebagai penghubung affiliate mendapatkan komisi dari proses terjadi jual beli ini gitu, bisa dipahami ya. Maka sekali lagi hati-hati, bedakan afiliator dengan affiliate beneran. Di video ini saya ingin menyampaikan nih, mengedukasi gitu orang-orang yang sekarang di Indonesia mungkin masih bingung dengan istilah affiliate itu sendiri. Ada salah kaprah dalam dunia affiliate yang mungkin juga ini menjadi turunan dari permasalahan afiliator ini. Salah kaprahnya adalah berada pada slogan ataupun tagline ataupun sebuah campaign 4D. Apa itu 4D? Duduk diam dapat uang. Wow, amazing ya, rasanya semua orang ingin mendapatkan hal itu ya. Duduk doang diam dapat uang, dapat cuan. Tidak mungkin by the way ya. Saya pada saat melakukan affiliate marketing tidak diam. Diamnya saya nggak diam. Walaupun saya diam, saya mikir gimana caranya traffic bisa banyak, gimana caranya orang minat, gimana caranya orang ngeklik, gimana orang itu transfer. Itu yang penting dilakukan untuk menjadi seorang affiliate. Lalu Kang, affiliate marketing itu apa sih? Affiliate marketing adalah sebuah sistem pemasaran dengan menggunakan internet di mana si pembuat produk, si vendor gitu, yang punya produk itu memberikan komisi kepada affiliate. Dalam hal ini dalam kurung adalah makelar. Jika berhasil merekomendasikan orang ya, untuk beli produk tersebut. Jadi pada dasarnya affiliate itu adalah makelar. Makelar penghubung antara vendor dalam tanda kurung ya, apa itu yang punya produk dengan customer, konsumen yang beli produk. Ketika terjadi penjualan, dia salaman gitu. Walaupun itu tidak jadi offline ya, online karena dia beli, ada offer, terus terjadi sebuah transaksi. Ada nih closing jebret, nah saya dapat komisi. Komisi dari siapa? Komisi dari si vendornya yang punya produk. Itu definisi dari affiliate marketing. Nah orang mungkin sekarang bertanya-tanya, bingung nih Anda juga ya. Kang, apa bedanya sama reseller? Apa bedanya sama dropshipper? Apa bedanya sama MLM? Benar gak? Saya dulu pernah diundang. Ini saya sedikit cerita ke kawan-kawan semua. Karena saya adalah seorang affiliate, jadi saya tahu betul runutan-runutannya gitu. Dulu tahun 2015, karena 2014 saya adalah main pertama kali main affiliate. 2015 saya pernah diundang di sebuah forum, di mana forum ini adalah forum digital. Pembicaranya ada dari India, ada yang dari Kanada, ada yang dari Amerika, dan dari Indonesia gitu ya. Di mana saya dipercaya untuk menjadi pembicara dari mewakili Indonesia gitu ya, di ranah forum internet marketing tersebut. Ketika itu saya termasuk yang juga mungkin di kalangan Indonesia seringkali ditanya tentang dunia affiliate marketing. Bahkan saya pribadi alhamdulillah beberapa kali ikutan kontes juga menang gitu. Orang tuh dalam tanda kutip, orang tuh kayak Kang Dewa, gimana cara jadi affiliate yang sukses gitu kan. Nah itu saya jelasin. Nah saya justru malah kepo ketika saya bertemu dengan orang-orang India, Amerika, Kanada itu gitu. Saya tanya ke mereka, cuy, ya, tentu bahasa Inggris ya. Lu kalau di sana launching produk, jadi affiliate marketing, affiliate marketer, komisi lu berapa? Gitu. Kepo, gitu. Biasa gitu ya. Pas udah ketemuan kepo. Nah pas waktu nanya gitu, dia ngungkapin sebuah angka dolar yang saya konversi langsung pakai kalkulator ya, rupiah, gitu. 13.500 gitu, ya. Tek, gitu, keluar angka. Ternyata bisa nyampe di angka 6-7 miliar seminggu. Wow. Saya di Indonesia, teman-teman, maksimal itu 1,5 M itu dikira master. Nah, apa momennya di sini? Di luar negeri,
affiliate marketing itu udah berkembang, udah biasa gitu. Di Indonesia masih gak berkembang. Orang beli produk affiliate aja kadang nanya kok mana produknya. Padahal kan produknya digital banyak juga. Nah, di Indonesia belum banyak nih. Fenomena afiliator kemarin itu secara tidak langsung sebenarnya adalah kabar baik untuk mengedukasi umat, gitu ya, mengedukasi rakyat Indonesia tentang ada loh makhluk yang dinamakan dengan affiliate. Karena gini, orang-orang sekarang Indonesia melihatnya bahwa seorang affiliate, seorang pebisnis adalah yang mereka punya toko, yang punya toko offline-nya, gitu kan, yang punya showroom, yang punya workshop-nya, gitu kan. Lah kita ini kan nggak punya aset fisik, gitu ya. Ya kita punyanya laptop dan juga dashboard. Nah ini maka perlu dijelasin. Baik lagi ke pertanyaan, lantas apa bedanya Kang? Seorang affiliate, reseller, dropship, dan MLM. Mari kita buka satu persatu dari sudut pandang. Pertama, dalam ini adalah pengirim produknya. Jika kita sebagai seorang affiliate marketer, yang ngirim produk bukan kita. Yang ngirim produk adalah vendor. Artinya Anda tidak disibukkan, tidak diriwehkan dengan proses kirim-kirim. Beda dengan ketika Anda menjadi seorang reseller. Ingat, reseller yang benar nih, reseller yang benar adalah dia melakukan stok. Loh berarti gue gak bener dong Kang? Ya itu dropship berarti nanti. Karena reseller sesuai dengan namanya reseller, menjual ulang kepemilikan produk ada di Anda. Jadi pengirim, Anda akan mengirimkan produknya. Affiliate tidak mengirimkan produknya, yang mengirimkan vendornya ataupun produk owner. Kalau reseller, iya. Kalau dropship mirip dengan affiliate. Nah maka disinilah titiknya, oh berarti dropship malah affiliate lebih mirip dengan dropship. Yes. Dengan MLM ada stokis. Sudah paham ya? Dalam proses pengiriman, affiliate mirip dengan dropship karena dia tidak melakukan pengiriman, yang kirim adalah vendornya. Dari sudut pandang pengirim. Kedua, apalagi yang bisa kita lihat? Kedua ada dari stok produk. Seorang affiliate tidak harus, bahkan tidak ada, ibaratnya bukan tidak ada lagi, ya tidak ada gitu ya. Dia punya stok. Karena stok dilakukan di vendor, pemilik produk. Beda dengan Anda ketika menjadi seorang reseller ataupun MLM. Anda punya stok. Nah, dropship tidak. Nah, ini makanya di lama ini banyak orang mengira bahwa dropship sama dengan affiliate di titik ini. Ya, oke, good. Berarti rada mirip nih, itu yang kedua. Yang ketiga, dari customer service. Kalau misalkan affiliate, itu tidak ada proses closing lewat CS. Karena semua by system online, digital ataupun internet. Sementara kalau reseller, dropshipper, MLM, itu pasti ada customer service-nya, benar gak? Minimal dia ngechat, nanya, Mbak yang ini harganya berapa? Mbak bisa dikirim ke sini enggak? Dan segala macam, gitu ya. Nah, ini posisinya adalah mereka akan melakukan proses follow up. Nah, kalau affiliate itu tidak ada kewajiban ke situ. Nah, di sinilah makin terenakan kan. Oh, enak dong nggak rempong. Yes. Yang keempat, apalagi dari segi berhubungan dengan customer-nya. Kalau seorang affiliate tidak selalu berhubungan dengan customer-nya. Bahkan seringkali kadang kalau saya nih ya, saya jualan gitu ya, saya nggak tahu orang yang beli itu siapa. Karena kan yang share, yang tersebar luas adalah link-linknya kan. Bukan nama si pembelinya gitu. Saya nggak tahu yang beli siapa. Gitu. Tapi kalau misalkan reseller, dropship dan MLM, dia pasti tahu siapa pembelinya. Bisa dipahami ya? Nah, affiliate nggak selalu tahu. Apalagi ada kemungkinan passive income kalau affiliate mirip dengan MLM, tapi beda dengan dropship reseller. Reseller, dropship itu harus selalu jualan, nggak mungkin passive income. Aktif income selalu. Loh, dari mana passive income-nya Kang? Dari proses affiliate marketing yang sifatnya itu recurring. Recurring apa? Recurring itu adalah yang penjualan terulang. Misalkan dia subscription, produk, nanti bulan depan gitu lagi. Nah, tiap kali dia melakukan subscription, kita dapat komisi terus. Apalagi Kang, dari segi tutup poin. Tidak ada yang namanya tutup poin, beda dengan MLM. MLM ada tutup poinnya. Dan terakhir ada dari segi keterikatan. Reseller, dropship, dan MLM biasanya ada sebuah MOU khusus ataupun rules khusus ataupun keterikatan khusus bahwa mereka harus loyal dan segala macam. Kalau affiliate tidak. Jadi lebih lepas. Maka kalau Anda seorang vendor, jangan ngarep Anda bangun affiliate-nya loyal. Ya, saya adalah orang yang paling tidak loyal dengan affiliate. Kenapa ya? Karena memang demikian. Itu salah satu kelebihannya. Seorang affiliate adalah tidak terikat. Nah, itu edukasi yang benar tentang affiliate. Karena orang muncul pertanyaan nih, Kang, emang kenapa sih saya harus join affiliate ataupun menjadi seorang affiliate? Alasan saya, kalau Anda nanya saya, alasan saya adalah pertama, tidak perlu bikin produk sendiri. Tidak perlu stok barang. Tidak perlu packing. Tidak perlu jadi admin. Tidak perlu ada karyawan. Tidak perlu ada modal khusus. Bisa dikerjakan sampingan. Bisa dikerjakan di mana saja dan pastinya bisa menghasilkan berapa saja. Sekedar share untuk pengalaman, ya dari pengalaman saya untuk ada semua. Selama pengalaman saya menjadi seorang affiliate, saya alhamdulillah pernah mendapatkan hasil komisi itu dalam sekali affiliate marketing. Bisa nyampe di angka puluhan juta bahkan ratusan juta rupiah. Rekor adalah bisa nyampe di angka 120 juta dalam affiliate marketing, transaksi hanya dalam seminggu. Artinya kalau saya sebulan itu mengambil berapa, angkanya lumayan Pak gitu. Itu net income
gitu ya. Artinya sangat potensial memang jika Anda mendalami affiliate marketing secara benar dan serius. Nah, di antara semua kontes yang saya ikuti, jadi affiliate marketing itu seringkali ada ekosistemnya melakukan sebuah affiliate JV contest, JV joint venture. Ada hadiahnya tuh. Juara 1 hadiah 40 juta, juara 2 20 juta, 3 10 juta misalkan. Saya pernah mengikuti selama ikutan kontes affiliate dari tahun 2014 itu sampai tahun 2020, 6 tahun kurang lebih. Saya pernah ngikuti 29 kali kontes. Dan alhamdulillah izin Allah, selama 29 kali itu juga saya menang juara 1. Artinya saya nggak pernah kalah gitu. Izin Allah ada yang Robbi gitu kan. Nah, dalam setiap kontes itu akhirnya memenangkan sebuah pertarungan kontes tadi dan komisi tentu besar. Jadi kalau ditanya affiliate worth it nggak? Worth it kalau Anda seriusi dan dalami. Sama kayak saya jujur beresin utang banyak dari situ. Praktis main affiliate yang benar, bukan afiliator loh Kang ya. Afiliator nipu-nipu gitu ya, ataupun katakanlah cuma sekedar dapat cuan menang dari lossnya orang ya, nggak berkah gitu ya. Yang bener Kang. Kalau Anda pengen jadi affiliate yang sukses, dalam ini adalah pengen main affiliate gitu ya. Nomor 1 adalah Anda perlu kuasai sistem affiliate-nya. Jadi Anda harus tahu tuh yang apa barusan saya jelasin harus paham tuh. Kalau nggak paham, ulangi lagi, tonton lagi aja. Terus Anda cari lagi di YouTube, di Google, segala hal yang memang berhubungan dengan affiliate marketing. Sistemnya harus paham. Pahami tentang fenomena ataupun istilah cookies, tentang payment-nya. Ada yang affiliate nunggu seminggu, ada yang sebulan, ada yang langsung. Nah, pahami kayak beginiannya. Kuasai, bukan hanya sekedar pahami, kuasai. Kedua adalah pahami product knowledge-nya. Gak mungkin Anda bisa menawarkan sebuah produk yang Anda sendiri gak paham product knowledge-nya. Maka kuasai dulu dan pahami apa itu benefitnya, apa fiturnya, apa keresahan orang diselesaikan. Itu yang nomor 2 tuh. Tentang product knowledge Anda perlu benar-benar pahami. Jualan kucing dalam karung gitu ya. Menjual produk hanya sekedar jual bahwa iming-iming bahwa ini bakal gini ya, nggak gitu juga. Nomor 3 apa? Miliki sumber trafficnya. Pada saat Anda mau promosikan sebuah produk, kan pada hakikatnya Anda seorang maklar kan. Pertanyaannya adalah Anda mau promosi di mana? Apakah Anda mau promosi di Instagram, di Facebook, YouTube, TikTok, email? Iya silahkan, selama itu Anda punya sumber traffic. Kebanyakan affiliate marketer yang gagal dalam hal ini adalah tidak menghasilkan profit ataupun cuan adalah mereka tidak memiliki sumber traffic. Jadi jualannya nyepam, cuman ngeblas, WA gitu kan, ngeganggu orang, masukin orang ke grup-grup. Banyak kan yang kayak gitu trading gitu ya di Telegram gitu kan. Nah nggak gitu cara mainnya, yang benar gitu. Nah itu silakan Anda miliki sumber trafficnya. Tuangkan dalam copywriting-nya. Semua hal yang memang Anda kuasai tentang sistemnya tadi, product knowledge-nya, apa sekiranya orang lain harus percaya sama Anda dan sama produknya, tuangkan dalam copywriting. Maka Anda perlu belajar sama copywriting. Silakan Anda belajar sama copywriting sedalam mungkin supaya Anda gampang mempengaruhi orang lain. Itu setidaknya 4 hal yang memang bisa Anda lakukan kalau Anda pengen main affiliate marketing. Kang, kalau misalkan pengen jadi kayak seperti Kang Dewa atau katakanlah pengen bisa ya minimal menanglah kontes affiliate gitu ya supaya dapat banyak komisinya gitu. 1 tuh dari saya nih rahasia saya nih ya. Anda perlu membangun yang namanya list. Jadi kunci nomor 1 adalah list building. Apa itu list building? List building adalah database. Ya. Anda perlu punya database yang banyak. Database ada 3. Pertama email, 2 WhatsApp, 3 pixel. Silakan Anda miliki itu. Jadi gak mungkin Anda bisa jualan affiliate kalau misalkan hanya mengandalkan sosial media yang sifatnya tidak bisa dikontrol sama kita sendiri gitu. Monggo Anda bikin tuh list email yang banyak pakai autoresponder, WA juga dibangun listnya, termasuk juga custom audience di Facebooknya silakan dibangun. Itu nomor 1. Jadi Anda perlu melakukan list building. Kedua, Anda perlu bangun personal brand. Ya. Mau gak mau, kenapa? Di antara semua produk, di antara semua affiliate yang lain gitu ya, produknya sama loh, produknya tuh X gitu ya. Kenapa orang belinya ke si A, bukan ke si B, ke si C? Karena si A itu sering sharing, peduli sama kita, value-nya bagus, serupa misalkan. Itulah pastikan Anda. Mereka nggak beli ke B, C, oh produknya sama kok. Produknya sama, harganya sama, belinya kenapa ke si A? Kenapa harus beli ke Anda? Nah karena Anda punya personal branding yang bagus. Nah itu ya, jadi personal branding benar-benar harus dibangun. Dan nomor 3 pastinya adalah bikin crazy offer. Penawaran yang gila yang susah ditolak. Contohnya apa? Berikan sebuah bonus yang hanya dibatasi waktu, katakanlah hanya dalam 24 jam jika mereka transfer. Misalkan. Yang bonus ini hanya bisa diakses untuk beberapa orang saja. Dan itu akhirnya apa? Orang rebutan. Orang tergerak untuk bisa gerak cepat. Kalau misalkan followers Anda, list Anda misalkan 100.000 atau 10.000, ya masa 100 juga gerak? Itulah kenapa saya selama ikutin kontes affiliate 29 kali itu, seringkali saya promosi cuma di awal dan di akhir doang. Bahkan seringkali di akhir doang. Kenapa di tengah-tengah saya nggak promosi? Ya karena saya tahu polanya. Sekali lagi ya, saya tahu polanya.
Oh, sukses 1 kali kebetulan lah ya. Sukses 2 kali keberuntungan. Sukses 3 kali, 4 kali, 29 kali. Saya udah nemu pola itu gitu. Makanya sudahlah saya ambil promosinya di air saja, jebret, menang. Kenapa? Karena saya membungkusnya dalam crazy offer. 3 hal tersebut menjadi rahasia besar. Yang akhirnya sekarang terungkap buat Anda semua nih. Yang awalnya nganggap bahwa afiliator itu adalah cara keji gitu ya. Cara busuk gitu ya. Cara yang tidak baik untuk mendapatkan uang. Ternyata kita pun bisa menjadi kaya tanpa harus tipu-tipu. Asalkan affiliate-nya affiliate yang benar, bukan afiliator. Apa itu afiliator? Affiliate predator. Apa kesimpulannya kawan-kawan semua? Kesimpulannya adalah bisa Anda jadi affiliate marketer ya. Asalkan Anda jangan jadi affiliate predator. Maka pelajari tentang affiliate-nya secara mendalam. Jangan sampai salah kaprah tentang dunia affiliate itu sendiri. Hanya gara-gara 1 orang, semua jadi turun dari.